Izin untuk memulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur bahwasanya kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi dalam acara pendampingan program Guru Penggerak Jawa Barat untuk dua pendamping. Yang pertama pendamping Bapak Dede Abdul Aziz dan pendamping Irawan Muslim Mubarak. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, sehat, iman, dan semoga apa yang kita kerjakan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam mari kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Senantiasa mudah-mudahan kita menganut ajarannya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak pendamping Bapak Dede Abdul Aziz, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SMAN 2, dari SMAN 6, dari SMAN 9 Tasikmalaya. Izinkan saya selaku moderator dalam agenda kegiatan pendampingan ini, saya akan membacakan susunan acara pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah silaturahim ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah pembahasan tentang informasi tiap modul, tugas-tugas dan penilaian. Yang ketiga kolaborasi atau tanya jawab. Mari kita mulai acara ini sebagai acara pembuka. Mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu pembahasan dan informasi berkaitan dengan modul yang ada pada Guru Penggerak Jawa Barat, itu di aplikasi sistem Sista Praja. Nah, untuk informasi berkaitan dengan modul dan tugas-tugas termasuk penilaian akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dede Abdul Aziz SPDI MMPD. Kepadanya kami persilahkan. Silakan Pak Dede. Sambil menunggu Pak Dede, informasi dari pendamping saya ini sudah ada yang japri bahwa ada beberapa Bapak Ibu guru yang tidak bisa bergabung di acara pendampingan secara daring ini karena ada beberapa kegiatan dan termasuk ada yang sakit. Terima kasih atas konfirmasinya. Dan yang sempat ada waktu untuk bergabung silakan Bapak Ibu ya, karena informasi pendampingan pada pertemuan hari ini sangat penting. Nah, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwa kami itu harus melaksanakan pendampingan baik secara daring maupun luring itu minimal 3 pertemuan ya Bapak Ibu, minimal 3 pertemuan, dan insya Allah untuk pendampingan seterusnya kita bisa bersilaturahim secara luring ya Bapak Ibu. Pada Pak Dede sudah siap? Ya, siap Pak. Siap. Ya. Untuk waktu dan kami persilahkan ya. Baik, terima kasih Pak Irawan atas kesempatannya untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan dalam pendampingan GP Jabar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para bapak dan ibu guru hebat yang saya hormati, alhamdulillah kita semua dapat bertatap muka ya dengan melalui Google Meeting ini.
Sebelumnya Bapak dan Ibu, saya perkenalkan, nama Dede Abdul Aziz dari SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya yang kebetulan diberikan tugas oleh pusat untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Juga Alhamdulillah saya dan Pak Irawan merupakan lulusan dari GP nasional ya, GP angkatan 6 ya Pak Irawan ya. Iya betul, angkatan 6. Dan saya dari angkatan 9 Bapak dan Ibu. Di sini kita akan melaksanakan pendampingan dengan beberapa agenda Bapak dan Ibu. Yang pertama perkenalan sudah saya sampaikan, dan yang kedua kita akan memberikan penjelasan beberapa hal mengenai modul-modul dan LK-LK serta penilaian yang akan Ibu lalui di dalam GP Jabar ini. Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwasannya GP Jabar ini merupakan kegiatan sebagian materi-materi dari GP nasional. Setelah saya cermati, sekitar kurang lebih 50% Bapak dan Ibu materi GP nasional ini dilaksanakan pada GP Jabar. Akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih sederhana Bapak dan Ibu. Jadi tidak serumit pada GP nasional. Yang mana pada GP Jabar ini tidak ada pendampingan individu, tidak ada lokakarya, dan lain sebagainya, praktek-praktek yang banyak ya dalam GP nasional. Nah, di dalam GP Jabar ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Sebentar Bapak dan Ibu, ini banyak yang mau gabung ya di saat itu. Izinkan saya untuk share screen Pak Bapak dan Ibu. Ini agenda kita pada pertemuan pendampingan GIMIT ini Bapak dan Ibu. Pertama kali silaturahim telah saya sampaikan perkenalannya, kemudian yang kedua informasi isi modul dan penilaian pada Sista Praja, dan cara loginnya sesuai tutorial. Ini cara login tidak usah saya sampaikan ulang ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk login ini sudah dibuat tutorialnya, tinggal Bapak Ibu lihat dan kemudian praktekkan. Dan yang ketiga kita akan kolaborasi atau tanya jawab. Bapak dan Ibu, sebelum mengerjakan modul 2.1 sampai 6, ini pertama kali Bapak dan Ibu setelah masuk Sista Praja itu akan mengerjakan materi-materi berupa anti korupsi, soft skill, dan pendidikan berbasis kasih sayang. Nah, materi ini setiap modulnya ada lembar kerja Bapak dan Ibu. Untuk yang pertama, materi anti korupsi itu ada tugas kelompok. Kemudian yang kedua ada soft skill, tugasnya pengembangan diri. Dan yang ketiga ada pendidikan berbasis kasih sayang, itu tugasnya ada lembar tugas. Jadi dalam 3 modul tambah ini ada tugas kelompok pada materi anti korupsi. Yang itu kelompoknya telah dibagikan atau ditugaskan sesuai arahan dari pendamping masing-masing. Alhamdulillah ada beberapa yang telah selesai. Saya lihat itu Bapak dan Ibu, dan bahkan ada 4 orang ya. 4 orang dari Bapak dan Ibu telah selesai sampai modul 2.6, itu luar biasa. Ada 4 orang Bapak dan Ibu ya. Terima kasih kepada yang telah menyelesaikan modulnya. Tinggal terakhir yaitu ada nanti tugas diseminasi ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ini untuk materi tambahan, kurasa sudah 3 modul saja yang harus Bapak selesaikan. Nah, kemudian setelah mengerjakan 3 modul tersebut, Bapak dan Ibu masuk pada pretest. Pretest pada modul 2.1.
Nanti setelah melaksanakan pretest, Bapak dan Ibu silakan baca modul 2.1 ini mengenai menggerakkan komunitas belajar. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya komunitas belajar ini merupakan sekelompok guru atau tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran. Yang mana peran utama dalam komunitas belajar ini yang dibutuhkan adalah ada 3 ya Bapak dan Ibu, ada koordinator komunitas, ada tim penggerak konten, dan tim dokumentasi. Nah, misalnya bentuk-bentuknya seperti MGMP sekolah, MGMP antar sekolah, kemudian tim pengembang kurikulum sekolah, dan lain-lain. Banyak sekali nama-namanya yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru yang merupakan komunitas belajar. Mungkin di sekolah Bapak dan Ibu juga ini sudah ada, tinggal dipelajari, disesuaikan dengan modul yang Bapak dan Ibu baca, lalu kerjakan lembar tugasnya. Begitu Bapak dan Ibu ya, untuk modul 2.1. Kemudian untuk modul 2.2, nah ini ada pembahasan mengenai segitiga restitusi. Jelas ini merupakan tindak lanjut dari keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati oleh Bapak, Ibu, beserta siswa. Nah, nanti kalau ada permasalahan, ini segitiga restitusi yang dipakai. Yang mana segitiga restitusi ini merupakan proses kolaboratif dalam mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan. Jadi orang yang seperti apa yang mereka inginkan pada dirinya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi ada 3 proses dalam segitiga restitusi yang dapat Bapak dan Ibu praktekkan. Nah, itu nanti ada tugas dalam modul 2.2 ini yang harus Bapak selesaikan. Nah, untuk segitiga restitusi ini dimulai dengan menstabilkan identitas. Jadi, kalau ada anak atau peserta didik yang ada pelanggaran terhadap aturan, nah, mulai kita stabilkan dulu identitasnya, dalam arti supaya si siswa itu yang bermasalah tenang dulu, ditenangkan. Misalkan tidak apa-apa ya anak-anak atau anakku, karena setiap orang itu punya kesalahan gitu. Jadi seakan-akan emosinya itu ditenangkan dulu Bapak dan Ibu. Lalu setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah, kemungkinan kita bisa bertanya ya Bapak dan Ibu kepada peserta didik, misalkan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, kan gitu ya. Jadi ada tahapan memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi kenapa Anda melakukan itu, apa alasannya gitu. Kemudian setelah itu tanya mau apa gitu, apa yang diinginkan oleh peserta didik itu. Nah, baru setelah itu apa yang merupakan ide peserta didik untuk memperbaiki dirinya, yaitu kita tanyakan kapan mau dilaksanakannya. Nah, jadi solusi untuk memperbaiki siswa itu dapat kita lakukan dengan alur segitiga restitusi sebagai berikut ini Bapak dan Ibu. Jadi apa itu teori secara lengkapnya bisa Bapak dan Ibu baca di modul 2.2. Nah, itu ya. Jadi modul 2.2 ini menjelaskan mengenai segitiga restitusi. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi ada lembar kerja yang harus diselesaikan. Untuk modul 2.3 ini membahas mengenai coaching. Coaching itu terkadang kita itu banyak menyaksikan ya Bapak dan Ibu. Kalau di sekolah itu coaching itu, yuk kita foto-foto di coaching katanya. Coachingnya tidak dikerjakan gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini jangan sampai terjadi, kita harus memahami apa itu coaching gitu. Nah, di modul 2.3 ini dijelaskan bagaimana coaching itu. Di coaching itu merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi dengan menuntun coach
untuk menemukan ide baru mengatasi tantangan yang dihadapi. Nah, ini ada alur tirta yang dapat Bapak Ibu baca di modul 2.3 ini, bagaimana cara melakukan coaching itu. Nah, itu ada 5 ya Bapak dan Ibu. Ada tujuan, apa yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita sekarang ini. Misalkan permasalahannya ingin menyelesaikan permasalahan siswa di dalam kelas itu supaya fokus mendengarkan, itu bagaimana. Nah, itu kan tujuannya apa dalam coaching ini. Kemudian identifikasi. Nah, tahap kedua itu ditanya bagaimana fakta di lapangannya memangnya. Kenapa ingin membicarakan tujuan yang seperti itu? Memangnya fakta di lapangan itu seperti apa? Nah, itu. Jadi diidentifikasi dulu faktanya seperti apa. Lalu setelah itu, setelah diidentifikasi, kemudian didengarkan secara seksama, lalu kita arahkan, kira-kira tanya rencana si coach itu untuk mengatasi permasalahan di lapangan dalam mencapai tujuan tadi itu bagaimana, itu ya. Jadi seakan-akan coaching ini menggali ide-ide dari coach Bapak dan Ibu. Nah, itu. Jadi bukan dari kita cuma memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bapak dan Ibu. Jadi biarkan saja coach atau yang diajak kita untuk coaching itu menemukan solusinya sendiri. Nah, setelah itu baru ditanya tanggung jawabnya. Tanggung jawab siapa yang akan melakukannya, diri sendiri atau kerjasama dengan pihak lain misalnya. Kemudian aksi itu ditanyakan kapan langkah tersebut dilaksanakan oleh coach. Nah, itu ya, dalam coaching ini ada alur tirta yang harus dilalui Bapak dan Ibu. Jadi ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana, tanggung jawab, dan aksi. Ini ada alur tirta yang bisa Bapak dan Ibu perdalam dalam modul 2.3. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita setelah memahami ini, bisa oleh Bapak dan Ibu itu dipraktekkan di lapangan itu seperti apa. Nah, baru tugasnya dikerjakan dan diupload ke di lembar kerja modul 2.3. Kemudian lanjut kepada modul 2.4 Bapak dan Ibu. Ini membahas mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu belajar mandiri, kita sama-sama membaca ini ya. Nah, ini berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Jadi di sekolah itu Bapak dan Ibu banyak sekali permasalahan yang mana permasalahan itu saling berbenturan kepentingan. Nah, berbenturan kepentingan ini kalau tuh benar lawan benar itu namanya dilema etika Bapak dan Ibu. Tapi kalau benar lawan salah karena melanggar hukum, nah itu namanya bujukan moral. Kalau bujukan moral jelas itu hanya satu arah saja, yaitu harus ditegakkan sanksi terhadap yang melanggar hukum. Nah, beda lagi dengan dilema etika. Dilema etika ini benar lawan benar. Nah, ini harus diambil langkah-langkah yang signifikan, yang benar-benar teliti melalui 9 langkah pengambilan keputusan yang akan Bapak dan Ibu pelajari di dalam modul 2.4. Ini ada ya 1 sampai 9 ini Bapak dan Ibu. Nanti ini hanya sekadar gambaran saja yang dapat Bapak Ibu jabarkan dan pelajari dalam modul 2.4. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ini untuk mengenal gambaran di modul 2.4 itu, ini yang dibahas Bapak dan Ibu. Jadi silakan dipraktekkan, kemudian tugasnya dikerjakan ya Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan saja ke modul 2.5. Untuk modul 2.5 Bapak dan Ibu, ini membahas mengenai pemimpin dalam
pengelolaan sumber daya. Nah, di dalam modul 2.5 ini dibahas mengenai pendekatan berbasis aset. Dalam arti jikalau kita mengajarkan di dalam kelas, lalu kita ingin menggunakan media pembelajaran yang menarik, maka kita harus memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Nah, ini bisa dipraktikkan di sekolah masing-masing Bapak dan Ibu dengan menyesuaikan pada modul 2.5. Nah, di sini dibahas mengenai sekolah sebagai ekosistem. Di sini ada juga dibahas faktor biotik, ada faktor abiotik. Nah, ini dipadukan Bapak dan Ibu supaya bisa mendukung pembelajaran kita di dalam kelas, bahkan di sekolah. Nah, 7 aset utama diantaranya ada modal manusia seperti guru, kepala sekolah, dan lain-lain, modal sosial, modal politik, modal agama, fisik, lingkungan, dan modal finansial yang bisa Bapak Ibu pelajari di modul 2.5. Jadi jangan sampai ketika kita mau melaksanakan pembelajaran dan memerlukan media pembelajaran, kita cuma berkata sekolah ini banyak sekali kekurangannya. Nah, kalau seperti itu solusinya kan harus membeli gitu. Sedangkan kalau sekolah tidak punya modal misalnya bagaimana? Nah, di sini ditawarkan bagaimana Bapak dan Ibu memanfaatkan aset yang ada gitu. Memanfaatkan aset yang ada di sekolah semaksimal mungkin yang mendukung secara positif pada pembelajaran kita di sekolah. Itu pada modul 2.5 itu gambarannya Bapak dan Ibu. Nanti untuk lembar kerjanya Bapak dan Ibu bisa dikerjakan sesuai dengan arahan pada modul 2.5. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, yang harus Bapak dan Ibu kuasai dan praktekkan pada modul 2.6 yaitu mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, pada modul 2.6 ini Bapak dan Ibu harus membuat program yang berpihak kepada murid melalui tahapan bagja. Nah, tahapan bagja ini ada 5 ya. Ada buat pertanyaan, ini berhubungan dengan prakarsa perubahan, yang juga berhubungan dengan visi misi sekolah Bapak dan Ibu. Misal bagaimana meningkatkan literasi sekolah. Nah, kemudian ambil pelajaran. Kira-kira mana sih sekolah yang sudah bagus dalam literasi siswanya? Itu diambil pelajaran. Nah, kita diambil pelajaran dari sana, lalu digali mimpi. Nah, gali mimpi itu harapan setelah program literasi siswa. Kira-kira apa yang diharapkan nih kalau literasi siswa berjalan di sekolah kita misalnya. Kemudian jabarkan rencana. Nah, di dalam menjabarkan rencana, membuat program yang ada di sekolah, kira-kira namanya apa nih? Ya, program yang bisa kita laksanakan di sekolah kita, misalkan gitu Bapak dan Ibu. Itu ya. Kemudian atur eksekusi. Nah, itu siapa yang berperan? Siswa ini apa perannya dan lain sebagainya. Itu bisa Bapak dan Ibu pelajari dalam modul 2.6 ini Bapak dan Ibu. Ini hanya sekedar gambaran saja Bapak dan Ibu isi daripada modul-modul yang Bapak Ibu akan pelajari. Dan mungkin saja bagi Ibu yang telah sampai pada modul 2.6 telah memahami hal ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian ada 4 Bapak peserta, Bapak dan Ibu yang telah saya cek telah sampai pada modul 2.6 ini. Itu luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, tinggal tugas akhirnya nanti gitu. Tugas akhirnya. Nah, kemudian kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, pada penilaian setelah kita tahu isi daripada modul
yang 6 itu 2.1 sampai 2.6 ini ada penilaian yang dilakukan dalam GP Jabar ini. Ada 3 ini ya, 3 apa itu? 3 kategori ya. Yang pertama ada lembar kerja. Di setiap modul, baik dari modul 2.1 sampai 2.6 itu ada ini Bapak dan Ibu, ada lembar kerja yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nanti setelah Bapak dan Ibu mengerjakan lembar kerja pada modul-modul tersebut akan masuk pada link ini Bapak dan Ibu. Jadi kami sebagai pendamping ya, itu juga Pak Irawan akan melihat pekerjaan Bapak dan Ibu di sini Bapak dan Ibu. Nah, jadi lembar kerja ini kalau sudah selesai ada nama Bapak dan Ibu di sini, lalu kita masukkan ke penilaian Bapak dan Ibu. Kemudian juga yang kedua lembar tugas dan berbagi praktik baik. Nah, ini ada pada modul tambahan. Jadi Bapak dan Ibu juga harus menyelesaikan lembar kerja pada modul tambahan, baik itu pada anti korupsi, soft skill, berpendidikan berbasis kasih sayang, dan sesi berehan. Nah, ini ada sesi berehan ya Bapak dan Ibu yang akan kita jelaskan ini apa sebenarnya gitu. Jadi pada lembar tugas ini pada modul tambahan akan masuk ke link ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengupload akan masuk ke link kita dan kita akan memeriksa dan menilainya pada penilaian Bapak dan Ibu. Jadi ini harus semuanya komplit Bapak dan Ibu ya. Anti korupsi, soft skill, pendidikan berbasis kasih sayang, ini ada tugasnya masing-masing. Anti korupsi tugas kelompok, soft skill ada tugas pengembangan diri, sedangkan pendidikan berbasis kasih sayang ada lembar tugas yang harus Bapak isi. Nah, itu diantaranya. Kemudian ada sesi berehan. Nanti sesi berehan itu dapat diambil dari salah satu modul Bapak dan Ibu. Apa itu sesi berehan? Ya, sesi berehan itu merupakan sesi bahwasanya Bapak dan Ibu membagi praktik baik kepada guru-guru yang lain. Itu harus didokumentasikan Bapak dan Ibu. Dibuat videonya, kemudian diupload ke sosial media. Tuh linknya nanti dicantumkan pada lembar kerja sesi berehan yang disediakan pada Sista Praja Bapak dan Ibu. Itu ya sesi berehan tersebut. Jadi sesi berehan ini merupakan tugas akhir, yaitu tugas diseminasi Bapak dan Ibu menyampaikan kembali modul-modul yang telah Bapak Ibu kuasai. Modul 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu Bapak dan Ibu ya. Itu di sesi berehan beserta RTL-nya, rencana tindak lanjutnya dimasukkan pada sesi berehan ini. Kemudian yang ketiga ada nilai post test. Jadi post test ini Bapak dan Ibu setiap modul ada post test yang harus diselesaikan oleh Bapak dan Ibu. Perlu diketahui bahwasanya post test ini nilainya minimal 60 ke atas Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau 60 ke bawah itu Bapak dan Ibu belum bisa melanjutkan atau kurang daripada KKM atau standar ya Bapak dan Ibu, standar memperoleh sertifikat nantinya. Jadi minimalnya 60 ke atas untuk post test. Bagaimana kalau nilainya di bawah 60 terus? Itu diulang-ulang Bapak dan Ibu. Jadi pengerjaannya diulang-ulang terus sampai memperoleh nilai lebih daripada 60. Begitu Bapak dan Ibu. Terkemudian ini sesi berehan Bapak dan Ibu. Jadi sesi berehan itu ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap evaluasi dan laporan.
Nah, ini untuk tahap persiapan Bapak dan Ibu, sesi berehan ini Bapak dan Ibu harus membuat perencanaan kegiatan bersama rekan sejawatnya di dalam komunitas belajar sekolah. Jadi dibuat dulu di dalam sebuah komunitas itu kira-kira apa gitu kegiatannya, dan minimalnya dihadiri oleh 5 guru yang akan mengikuti kegiatan diseminasi. Nah, tahap pelaksanaannya kalau sudah direncanakan dan sudah ada 5 guru yang akan mengikuti kegiatan diseminasinya, nah nanti tahap pelaksanaannya lakukan presentasi. Di Bapak dan Ibu masing-masing itu presentasi. Bagaimana ini kan di sekolah kita hampir semuanya ikut, ya bergilir saja Bapak dan Ibu, bergilir. Jadi semuanya itu ada di sesi diseminasinya. Modul yang 2.1, 2.2 sampai 2.6 itu semuanya terdiseminasikan. Jadi Bapak dan Ibu boleh pilih salah satu modul itu. Lalu misalkan di sekolah Bapak dan Ibu ada satu kelompok dalam satu pendamping itu ada 5 atau 10 orang. Nah, maka bisa satu modul itu 1 orang gitu Bapak dan Ibu. Satu modul 1 orang untuk diseminasikan kepada guru-guru yang lain dalam komunitas belajar tersebut. Misalkan A 2.1, B 2.2, C 2.3 dan seterusnya. Jadi tidak terlalu banyak yang disampaikan di depan Bapak dan Ibu guru yang lainnya di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi sewajarnya, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar gitu Bapak dan Ibu. Kemudian tahap evaluasi. Nah, dalam tahap evaluasi ini, laporkan hasil RTL aksi nyata bersama kepada Dinas Pendidikan melalui pendamping praktik yang ditugaskan. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mengupload hasilnya di link yang telah disediakan di Sista Praja. Nanti kita sebagai pendamping menyerahkan seluruh yang diupload oleh Bapak dan Ibu ke dinas terkait ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk tugas ini, untuk tugas berehan ada di sini Bapak dan Ibu mendokumentasikan kegiatan berbagi praktik baik. Jadi itu bisa berupa rekaman video. Misalkan ketika Bapak dan Ibu menyampaikan materi di depan Bapak dan Ibu guru yang lain, itu dibuat videonya ya. Dibuat videonya Bapak dan Ibu, ada yang bertugas untuk mendokumentasikannya gitu, Bapak dan Ibu. Nah, nanti diedit, silahkan, kemudian diupload ke YouTube bisa, dan linknya dimasukkan pada lembar kerja berehan. Begitu Bapak dan Ibu untuk sesi berehan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk informasi mengenai modul dan penilaian yang akan Bapak dan Ibu lalui. Mungkin itu Pak Irawan yang bisa saya jelaskan, dan saya serahkan lagi kepada Bapak Irawan untuk mungkin ada tanya jawab ya dari Bapak dan Ibu. Mana Pak Irawan? Siap, terima kasih kepada Pak Dede Abdul Aziz yang sudah memberikan paparannya berkaitan dengan informasi modul-modul dari mulai modul 2.1 sampai modul 2.6, dan selanjutnya Bapak Ibu berkaitan apa yang sudah disampaikan oleh pendamping yang sudah dipaparkan oleh Pak Dede. Barangkali Bapak Ibu akan bertanya dan sharing ya, karena untuk sesi pendampingan berikutnya nanti kita tentukan jadwalnya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Present boleh, dan sebutkan asal sekolah dan namanya. Silakan, ini sudah ada yang present ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan ini sebenarnya
Sebentar Bu, ya, silakan Bu, ini diulang. Ya, sebenarnya ini buat apa sih namanya? Ada kegiatan seperti ini, itu sebenarnya goalnya apa gitu ya? Goalnya dari kegiatan kita ini apa? Kemudian kedua, apakah memang kalau yang pernah saya dengar, karena katanya GP di Jawa Barat, di provinsi Jawa Barat itu sedikit, maka di apa namanya dibuat kegiatan seperti ini. Nah, kemudian kedua, sebenarnya ya tadi ya goalnya apa? Kemudian kenapa waktu GP pertama ada pembatasan usia, sementara sekarang sampai ada yang mau pensiun juga tidak ada pembatasan usia gitu. Itu saja mungkin Pak yang ingin saya tanyakan. Sebab seperti kita ketahui kan sebenarnya tugas kita tuh sudah terlampau banyak. Aplikasi-aplikasi yang harus kita kerjakan juga banyak gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irawan bisa menambahkan, bisa menjawab. Izin apa yang barusan Ibu Dini sampaikan, sempat kita pertanyakan juga sebetulnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat saat kita Google Meet. Alasannya mungkin program ini dilaksanakan untuk guru penggerak Jawa Barat, yang pasti ini percepatan program berkaitan dengan kuota guru penggerak nasional masih rendah. Nah, jadi diagendakanlah percepatan program guru penggerak. Adapun ending dari kegiatan ini tentunya ya Bapak Ibu izin, bukan saya, bukan tapi kami menggurui berdasarkan informasi bahwa guru penggerak Jawa Barat ini kan ini baru satu modul ya, mungkin nanti ada next program menjadi modul keberapa. Sesuai informasi ini katanya di berikutnya nanti di bulan Januari di awal tahun. Nah, berdasarkan informasi katanya ini merupakan salah satu program dari Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan upgrading, mungkin ya Bapak Ibu katanya seperti itu, upgrading berkaitan dengan ilmu-ilmu informasi berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ending yang tanya berkaitan dengan bukti fisik itu kan sertifikat ya Bapak Ibu, katanya sertifikatnya itu nanti bisa diupload di aplikasi PNM, seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu sebagai salah satu informasi yang saya tangkap ya Bapak Ibu. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan yang Bapak Ibu sampaikan ya, itu pun sama sudah kita sampaikan Bapak Ibu guru itu, khususnya di Tasikmalaya, bukan hanya hal yang masalah ini saja, guru penggerak saja, tapi kan ada kewajiban yang lebih luas. Adapun hal-hal yang disampaikan oleh provinsi, alasan itu bahwa Bapak Ibu guru itu bisa melaksanakan kegiatan guru penggerak ini di luar jam kerja, katanya seperti itu ya. Bisa malam, bisa siang, bisa hari kerja, bisa Sabtu Minggu, katanya seperti itu ya Bapak Ibu. Dan apa yang sudah kita simak ya Bapak Ibu berkaitan dengan guru penggerak Jawa Barat ini memang tidak sesulit apa yang dilaksanakan oleh guru penggerak yang nasional Bapak Ibu ya, dengan targetingnya, dengan pengerjaan modulnya. Kita di guru penggerak itu sampai targeting pengerjaan modul itu sampai 3-4 hari. Adapun tinggal dan pengerjaan tugasnya, LK-nya itu bisa terlewat, bahkan kita tidak akan mendapatkan nilai, begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk guru penggerak Jawa Barat ini masih bijaksana lah mungkin ya Bapak Ibu. Kita sama-sama saja Bapak Ibu ya, jika ada kesulitan lalu sama-sama kita sharing, kita berdiskusi. Kalaupun emang kami perlu ke sana ya, ke tempat satuan pendidikan Bapak Ibu, insya Allah kami siap ya untuk mendatangi ke sana secara link ya. Intinya Bapak Ibu ya, apa yang tertuang di dalam guru penggerak Jawa Barat itu kan satu modul 2.1 sampai 2.6 itu bisa Bapak Ibu selesaikan secara seksama. Itu Ibu Bapak bisa sharing dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian adapun resume-resume Bapak Ibu bisa melihat di YouTube, bisa mencari resume dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekitarnya. Kemudian ATM saja Bapak Ibu ya, amati, tiru, kemudian modifikasi, begitu Bapak Ibu. Insya Allah akan mempermudah lah
insya Allah akan mempermudah. Dan Bapak Ibu boleh sharing, boleh menanyakan kepada kami, karena kami bertugas untuk mendampingi Bapak Ibu. Itu mungkin ya dari saya sebagai penjelasan. Mungkin Pak Dede bisa menambahkan. Terima kasih. Ya betul Bapak dan Ibu begitu. Jadi ini merupakan percepatan daripada program GP nasional yang telah dilakukan oleh beberapa yang telah lulus dalam GP nasional yang telah mendapatkan sertifikat GP-nya, supaya mengenal gerakan-gerakan daripada guru penggerak ini seperti apa. Gitu. Jadi supaya tidak asing lah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh GP-GP yang telah lulus ini apa sebenarnya. Jadi kita juga mengenal Bapak dan Ibu, minimal seperti itu Bapak dan Ibu. Walaupun memang berbeda dengan GP nasional karena pelaksanaannya juga tidak serumit dengan GP nasional yang melalui tes masuk ya Bapak dan Ibu. Jadi ini supaya kita juga termotivasi, alangkah bagusnya gitu pendidikan yang ada pada modul-modul yang dijelaskan pada modul GP atau guru penggerak itu Bapak dan Ibu. Terus terang setelah saya mengikuti GP ini, banyak sekali pengalaman-pengalaman atau tambahan-tambahan ilmu yang baru Bapak dan Ibu, walaupun kita telah melaksanakannya ya tiap hari, ternyata tanpa ilmunya juga tanpa arah gitu Bapak dan Ibu. Setelah kita memahami, oh ternyata yang kita lakukan itu ternyata diferensiasi atau sosial emosional, kemudian lain sebagainya, oh ternyata ini arahannya. Hanya itu Bapak dan Ibu, dan pengalaman dalam GP ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu kalau kita melaksanakannya dengan seksama gitu. Jadi itu Pak yang dapat saya sampaikan atau tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Dede ya. Kalau dibilang program ini sebagai program formalitas, itu tidak juga ya Bapak Ibu, karena memang program guru penggerak ini merupakan program resmi dari pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diprakarsai oleh Sekda Provinsi Jawa Barat. Ini dikhawatirkan ya Bapak Ibu, kita saling mengingatkan saja apabila intinya kalau tujuan yang pasti sudah ada ya Bapak Ibu, insya Allah ini bermanfaat sekali, upgrading Bapak Ibu ya, berkaitan dengan guru penggerak, berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar gitu ya, kolaborasi antara ilmu yang kita laksanakan di kelas dengan upgrading apa yang kita dapatkan di guru penggerak, insya Allah bermanfaat ya Bapak Ibu. Nah ini yang dikhawatirkan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak mengikuti, kalau kami kan tugasnya hanya mendampingi Bapak Ibu, mengingatkan begitu Bapak Ibu, dikhawatirkan ini juga tanggung jawab dari kami untuk melaporkan aktivitas Bapak Ibu. Apabila nanti peluncuran ending dari kegiatan guru penggerak ini kan ada sertifikat ya Bapak Ibu, dan selanjutnya nanti sertifikat ini akan diupload di aplikasi PMM atau misalkan menjadi laporan upload di Siap Jabar misalkan ya Bapak Ibu. Ini jadi prasyarat selanjutnya berkaitan dengan prestasi kerja kita. Nah ini dikhawatirkan juga ya Bapak Ibu. Nah, ini kembali lagi kepada Bapak Ibu, kita hanya selaku pendamping Bapak Ibu yang sifatnya mungkin insya Allah bisa membantu, dan mudah-mudahan sesuai apa yang kita targetkan sampai 2.6 dan tugas-tugasnya ini bisa dilampaui dengan lancar lah gitu ya Bapak Ibu. Berkaitan dengan progres yang Bapak Ibu kerjakan, kami di sini bisa memantau juga ya Bapak Ibu, khususnya pendamping dari saya seperti yang sudah mengumpulkan tugas anti korupsi. Nah ini sudah kami rekap dan sudah kami lihat baru 11 guru yang sudah mengumpulkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya berkaitan dengan soft skill, ini sudah kami rekap, ini sudah 9 guru ya Bapak Ibu. Kemudian
yang berkaitan dengan tugas modul kasih sayang, ini baru 2 yang sudah mengumpulkan. Kemudian tentang modul 2.1 ini sudah 8 ya Bapak Ibu guru yang sudah mengerjakan. Kemudian 2.2 sudah 4 orang yang mengerjakan. Kemudian 2.3 ini sudah 2 orang. Kemudian dan selanjutnya masih kosong ya. Jadi Bapak Ibu ditunggu pengerjaannya, mudah-mudahan diberikan kemudahan karena memang untuk pengerjaan modul 2.1 ini baru hari kemarin tanggal 16 September bisa dikerjakan dan bisa dibuka. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin Pak Dede bisa menambahkan. Atau Bapak Ibu silakan Bapak Ibu mangga, barangkali ada yang perlu dipertanyakan karena untuk sesi yang ini secara daring kita ada tetap buka ini sampai pukul 15.00, maka untuk sesi daring ini akan off, begitu ya Bapak Ibu. Ada waktu kurang lebih 9 menit lagi Bapak Ibu mangga. Itu Pak Irawan ada yang bertanya, katanya PAMI apabila tidak mengikuti ada sanksi enggak? Kalau secara informasi resmi tidak ada ya berkaitan dengan yang tidak mengikuti ini akan ada sanksi begitu ya Bapak Ibu. Namun mungkin kembali lagi kepada kita bahwa kita selaku mungkin ASN begitu ya Bapak Ibu yang sudah ditugasi yang sudah kita kelompokkan ini juga pembagian kelompok ini berdasarkan pembagian dari Dinas Pendidikan Provinsi Bapak Ibu, ini bukan keinginan kita begitu. Jadi kalaupun emang Bapak Ibu merasa ini menjadi beban kemudian tidak mengerjakan karena ada alasan, mungkin bisa saja sakit atau mungkin ada kesibukan, secara resmi belum ada instruksi atau yang mengatakan bahwa ini akan ada sanksi begitu Bapak Ibu. Begitu. Mengapa Bapak Ibu barangkali ada yang ditanyakan kembali? Silakan Ibu Dini. Yang boleh. Pak Dede, ini SMA 2 kan GMAT-nya barengan. Terus nggak bisa ngabsen, gimana tuh ngabsennya? Absensi ada di Sebagian, tigaan yang nggak bisa ngabsen. kenapa ya Bu ya? Coba saya kirimkan lagi ya Bu ya. Iya sih. Atur nuhun. Sama-sama Ibu. Pak Dede baik. Yang mana Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Insya Allah Bapak Ibu ya, kami akan membantu Bapak Ibu dalam proses guru penggerak Jawa Barat ini di modul 2.2. Insya Allah tidak ada niat untuk bagaimana, apalagi kalaupun memang misalkan ada kekurangan, insya Allah kami akan selalu konfirmasi kepada grup Bapak Ibu ya. Kami akan selalu sudah mengerjakan, berapa yang belum, dan kami akan selalu follow up insya Allah ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih belum jelas Bapak dan Ibu. Maka Bapak Ibu barangkali ada yang ditanyakan kembali. Siap Bu Dian, laporan sudah saya terima. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Ibu Dian. Amin. Silakan Bapak Ibu barangkali. Ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Ini saran dari kami juga, dari pendamping ya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu di sekolah yang sudah mengerjakan baik satu pendamping maupun 2 pendamping, Bapak Ibu boleh saling sharing begitu ya Bapak Ibu, mangga begitu ya. Silakan saling sharing, tapi bukan berarti kopas begitu saja ya. Tentunya Bapak Ibu dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai modul, Bapak Ibu bisa menanyakan kepada teman yang sudah
ada teman-teman Bapak Ibu yang sudah mengerjakan modul tersebut ya Bapak Ibu. Di SMA 3 juga sama Bapak Ibu, saling sharing, kemudian berdiskusi bersama walaupun itu beda pendamping ya Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan tugas korupsi ya Bapak Ibu, itu kan sudah kami instruksikan, khususnya pendampingan dari saya berdasarkan pembagian kelompok juga sudah ada yang sudah melapor, ada yang belum ya Bapak Ibu. Itu pengerjaannya sifatnya berkelompok dan uploadnya itu masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, apabila sudah mengupload untuk modul anti korupsi ini, maka modul yang lainnya pun bisa dibuka ya Bapak Ibu, termasuk apabila Bapak Ibu belum mengerjakan tugas soft skill, nah bisa loncat ke modul 2.1 pun itu sudah bisa dikerjakan. Cuman saran kami untuk pengerjaan itu secara berurut ya Bapak Ibu, supaya nanti tidak menumpuk tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Intinya ATM saja ya Ibu, Bapak ya, amati, tiru dan modifikasi, insya Allah lah Bapak Ibu ya bisa. Ada 4 menit lagi Pak Irawan. Siap Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan, ada waktu 4 menit lagi. Silakan, ada yang resen dari Pak Dani Ramdhani, silakan mengapa ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kemaros upami misalnya di GP nasional, misal angkatan ke-13 teh ternyata ya kota Tasik, iya kan masih berlaku atau beda dari alur atau nanti kumanya Pak? Bilih misalkan kapayuna yang kota Tasik yang ngiringan GP nasional, lanjutanana kumaha nah ieu teh berlanjut atau ieu mah beda alur kumanya Pak? Nuhun. Siap, terima kasih Pak Dani ya. Kalau ada yang menanyakan juga di grup provinsi ya berkaitan dengan daftar tunggu ya yang sudah dinyatakan lulus, itu disarankan untuk tetap bergabung mengikuti program guru penggerak Jawa Barat ya, ataupun berkaitan dengan guru penggerak Jawa Barat sedang berlangsung, apabila muncul guru penggerak tingkat nasional ini tetap berjalan, dan Bapak Ibu apabila masuk di tingkat nasional, maka untuk guru penggerak yang di tingkat Jawa Barat ini sebetulnya ini bisa berhenti dulu dan bisa fokus di guru penggerak tingkat nasional gitu Bapak Ibu. Ya, sepertinya sudah adzan asar ya Pak Dede ya Bapak Ibu. Berkaitan dengan ada yang belum dipertanyakan, itu bisa di grup pendampingnya masing-masing dan boleh diwakili juga ke pendamping masing-masing dari Bapak Ibu. Ya Pak Irawan. Siap Pak Dede, begini ya Pak Dani, jadi untuk GP nasional itu dengan GP Jabar itu berbeda ya Bapak Dani. Untuk GP nasional itu akan terus berlangsung sesuai dengan kuota yang diberitahukan dari pusat Bapak dan Ibu. Jadi bagi mereka yang ikut pada GP nasional tidak usah ikut GP Jabar Bapak dan Ibu. Sekarang juga yang lagi melaksanakan GP yang 11, 12, kemudian 11 apa ironya ya? 11 ya? Sekarang ya 11 betul. Itu yang sedang berlangsung GP angkatan ke-11 itu tidak ikut yang GP Jabar Bapak dan Ibu. Jadi orang guru-guru baik itu GP yang sedang melaksanakan di GP nasional angkatan 11 ataupun yang telah lulus itu tidak ikut pada GP Jabar ini Bapak dan Ibu. Jadi ini hanya untuk bagi mereka yang tidak mengikuti GP nasional. Bagaimana kalau sudah mengikuti GP Jabar kemudian mau ikut ke GP selanjutnya, kalau ada itu bisa Bapak dan Ibu, dan itu memang beda alur ya, itu beda alur karena peruntukannya juga itu berbeda ya. Ini seakan-akan kan GP Jabar ini memang diklat mandiri Bapak dan Ibu. Itu Pak Irawan, dasar tambahan dari. Siap, terima kasih Pak Dede atas penambahannya. Waktunya udah. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pendampingan untuk pertemuan 1.
Izin Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat, izinkan kami mengakhiri untuk agenda kegiatan ini. Apabila Bapak Ibu yang membutuhkan recording, nanti kami share ya Bapak Ibu di grup. Itu saja mungkin Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Dari selaku pendamping dari GP ya, Guru Penggerak Angkatan 9, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru hebat dari SMA N2, dari SMA N6, dari SMA N9. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata hal-hal yang kurang berkenan atas jawaban dari kami. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.